dibawain, Bu? Apa aja, Ibu? Izin. Didampingi tim kuasa hukumnya, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Kedatangannya untuk menjenguk sang suami yang ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Tak banyak yang disampaikan oleh Franka, dirinya hanya menyampaikan membawa makanan kesukaan Nadiem, yakni samosa dan pastel buatan ibunda. Franka pun menyebut kondisi Nadiem dalam keadaan sehat dan mengisi waktunya selama ditahan dengan membaca buku. Ibu, izin. Yang sehat sih, Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja, Bu, selama udah di rutan ini? Ada di dalam. Apakah baca buku atau seperti apa? Iya, ada baca buku ya. Samosa sama pastel dari rumah dibikin ibunya. Oh, emang requestan ya, Bu, atau seperti apa? Mohon doanya ya. Ada pesan khusus dari Pak Nadiem tadi ketemu, Bu? Mohon doanya aja semua dan terima kasih atas dukungannya kami. Pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan belum ada bukti markup harga dan upaya memperkaya diri kliennya. Hotman membantah ada aliran dana ke Nadiem Makarim. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sebelumnya pada 4 September lalu, Kejaksaan Agung menetapkan ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga terlibat dalam pengadaan laptop yang merugikan negara 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Syahreza. Apa tanggapan Kejaksaan Agung terkait pernyataan dari kuasa hukum Nadiem yang menyebut kliennya tidak menerima aliran dana? Ya, baik David dan juga pemirsa, kami masih menunggu tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung pasca terjadinya konversi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris, di mana jika kita kilas balik, David, bahwasanya kasus yang menjerat ex-Putristek Nadiem Makarim ini dinilai mirip seperti kasus ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lebong, di mana tadi disebutkan oleh Hotman Paris bahwasanya kliennya ini tidak menerima uang sepeser pun ataupun ada unsur memperkaya orang lain begitu. Dan tadi juga diungkapkan oleh pihak Hotman Paris bahwasanya dalam pengadaan laptop ini sudah melibatkan pihak BPKP yang sudah mengaudit sebanyak 2 kali di 22 provinsi terkait pengadaan laptop Chromebook itu tersendiri. Dan memang dalam hasil audit BPKP disebutkan bahwasanya tidak ada markup harga dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook tersebut di era Nadiem Makarim pada tahun 2019 hingga 2022. Dan memang terlepas dari itu, Davi, kami masih menunggu apakah ada tanggapan terkini dari pihak Kejaksaan Agung. Namun bisa ditegaskan bahwasanya pihak yang membantah, maksudnya pihak klien daripada Nadiem Makarim ini membantah akan adanya menerima uang sepeser pun ataupun memperkaya orang lain, mengingat ini sudah diaudit dan juga melibatkan oleh pihak BPKP begitu. Dan Davi, sekilas mengenai kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook ini, Nadiem sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung beberapa pekan yang lalu, dan ini terkait dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Dan pihak Kejaksaan juga sebelumnya mengatakan sudah mendapatkan bukti permulaan seperti keterangan daripada saksi, ahli petunjuk, surat dan barang bukti lain, di mana dalam kasus ini disebutkan bahwasanya negara mengalami kerugian hampir 2 triliun rupiah tentunya, dan Nadiem juga sudah ditahan selama 20 hari. Namun terlepas dari itu, Davi, kami masih menunggu tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Luar Negeri Sugiono mendukung untuk kembali mengusut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kementerian Luar Negeri mengatakan siap membantu pihak keluarga dan polisi. 2 bulan sudah berlalu sejak kematian Arya Daru Pangayunan. Polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat muda itu. Namun pihak keluarga tidak mempercayainya. Keluarga menilai banyak kejanggalan dalam kematian Arya. Setelah menunjuk penasihat hukum, keluarga Arya terus mencari dukungan untuk mengungkap kematian Arya. Salah satunya dengan menemui Menteri Luar Negeri Sugiono. Digelar secara tertutup, Menlu menyampaikan pihaknya mendorong polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Menlu adalah dengan memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberikan akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlu. Bapak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Sebagaimana kita pahami, memang pihak Polda belum menutup kasus ini. Jika ada informasi baru, tentu akan didalami oleh pihak Polda Metro Jaya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Kami sangat berterima kasih. Kementerian Luar Negeri merasa sangat terbantu dengan kehadiran kami dari pihak penasihat hukum keluarga untuk bisa mengungkap kasus ini dengan baik secara terang benderang bersama pihak kepolisian tentunya. Sebelum meminta dukungan dari Menteri Luar Negeri, penasihat hukum keluarga Arya Daru sudah melayangkan surat permohonan rapat dengar pendapat atau RDP ke Komisi 3 DPR. 8 Juli 2025, Arya Daru ditemukan meninggal di kamar kosnya di Jalan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Arya meninggal dan kondisi wajah terlilit lakban dan tertutup plastik.
Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Hari ini Presiden melantik menteri baru, namun Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Mas? Hah? Siapa Mas? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan Merah Putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 5 pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya Dhanil Azhar Simanjuntak. Presiden juga melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Selain itu, Ferry Juliantono juga dilantik sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Budi Ari Setiadi. Selanjutnya untuk posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding. Usai dilantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf langsung bertemu Presiden. Presiden Prabowo perintahkan pelayanan haji maksimal kepada masyarakat. Menjadi Menteri Haji dan Umroh. Setelah pelantikan kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dhanil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Saya kira itu. Ya. Tapi PR spesifiknya apa? Apakah menaikkan harga haji? Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih
bersahabat untuk masyarakat Indonesia, termasuk itu. Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan arahan Presiden perbaikan ibadah haji. Presiden minta agar mafia haji di Indonesia diberantas. Tadi saya briefing terakhir ya. Pertama tentu Presiden berharap pengelolaan haji ke depan itu lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Beliau menginginkan agar Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi negara yang bebas dari praktek korupsi, praktek manipulasi dan sebagainya. Dan fokus Presiden di situ. Fokusnya adalah pelayanan haji lebih baik, aman, nyaman, dan memastikan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kartel di perhajian itu tidak ada lagi. Itu poin terpentingnya. Ferry Juliantono resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aristiadi. Presiden minta Ferry perbaiki dan lanjutkan program Kementerian Koperasi sebelumnya, termasuk Koperasi Merah Putih. Tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu karena sebelumnya menjadi Wakil Presiden tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Ayah Nufus yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Selamat malam Ayah, seperti apa statement dari Menteri baru yang tadi sore dilantik? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Usai dilantik tadi, khususnya untuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh, kemudian ada reshuffle di 5 kementerian yang tadi sudah disampaikan informasinya, yakni Menko Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI. Sejumlah menteri-menteri baru ini memang tadi sempat menyampaikan sejumlah statement dan juga poin-poin penting. Salah satunya tadi kami rangkum sedikit begitu ya dari Menteri Haji yang mengatakan setelah pelantikan dilakukan, Presiden sempat menyampaikan briefing bahwa pentingnya untuk menjalankan program-program haji ke depannya sesuai dengan asa cita dari pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan tadi untuk Wakil Menteri yakni Daniel Anzar ini juga menyampaikan nantinya dari Kementerian Haji dan juga Umroh ini akan melakukan bersih-bersih begitu David dan juga pemirsa, artinya praktek kartel begitu ya yang juga tadi disampaikan ini sudah sampai ke akar-akarnya akan segera diproses dan dibersihkan oleh menteri dan juga wakil menteri baru yang menjabat di kementerian yang baru ini. Dan juga tadi disampaikan terkait dengan menteri-menteri lainnya seperti yang juga menarik perhatian begitu, yakni Menteri Keuangan yang baru yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan yang juga menjabat sebagai ketua sebelumnya yakni Purbaya Yudi Sadewa,
mengatakan bahwa memang ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah begitu ya untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Namun lagi-lagi briefing dari Presiden Prabowo Subianto bahwa semuanya harus dilakukan sesuai dengan asta cita. Begitu juga untuk Menteri Koperasi yang menggantikan Menteri sebelumnya Budi Aris Setiadi yang mengatakan bahwa tidak ada program yang dirubah, nantinya semua program-program yang sebelumnya sudah dijalankan maupun direncanakan bersama dengan Menteri Budi Ari ini akan segera dilakukan secepatnya, termasuk juga koperasi-koperasi desa yang sebelumnya sempat diinformasikan bahwa akan ada penambahan anggaran. Dan Ferry tadi menyampaikan ini tetap akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan cepat. Dan untuk Wakil Menteri dari Kementerian Koperasi ini belum ditentukan, David dan juga pemirsa, masih dalam proses pencarian dan belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga kita masih akan sama-sama menunggu. Kemudian juga untuk Menteri Pemuda dan Olahraga ini belum dilantik hari ini, namun informasinya namanya sudah ada, namun tokohnya ini masih berada di luar kota sehingga tidak dapat mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Namun santer ada nama yang kami rekan-rekan media dari Istana mendengar informasi bahwa yang nantinya akan menggantikan Dito Aryo Tejo ini adalah Putri Aneta Komarudin yang merupakan anggota DPR Komisi 11. Ini santer disebut-sebut menjadi pengganti dari Dito Aryo Tejo. Namun kita akan sama-sama tunggu, Davi dan juga pemirsa. Kemudian yang terakhir adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Qadir Karding, digantikan oleh anggota DPR Komisi 12 dari fraksi Golkar yakni Mukhtarudin. Dan demikianlah tadi seluruh pelantikan untuk 5 kementerian, menteri-menteri yang di-reshuffle dan juga 1 kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh. Davi. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali.